Saya sudah berumah tangga dengan Supraba selama 5 tahun. Aduh, cantiknya. Saya berani mempertaruhkan kepala saya bahwa bidadari itu akan tetap bidadari. Walaupun ia telah melahirkan anak saya yang nomor 2. Saya hampir tidak percaya pada apa yang saya lihat. Tubuh yang terbaring itu masih sedemikian utuhnya. Cuantik. Kata cuantik pun tak dapat menyebut keajaibannya. Cobalah, seandainya suatu ketika gadis-gadis sekolah berkumpul dan istri saya berada di antara mereka, saya yakin saudara-saudara pasti memilih istri saya, biarpun saudara tahu bahwa dia seorang janda. Ya, saudara-saudara, kami telah bercerai 2 bulan yang lalu. Inilah kebodohan sejati dari seorang lelaki. Kalau saja amarah itu tidak ada pada kepala saya, mana mungkin sebodoh itu saya menceraikan perempuan ajaib itu. Semua orang yang waras akan menyesali perbuatan saya, kecuali para koruptor, sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup ini. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri, dan istri saya harmonis dalam segala hal, sempurna. Bau parfumnya, baunya bagai 1000 bunga sedap malam di kala malam, 1000 melati di suatu pagi. Segar. Itu dia. Selama seminggu ini, dia selalu menelpon di setiap pagi hari. Dan dia selalu menanyakan kepada saya, "Sarapan apa kau, Mas?" Kemarin saya jawab, "Nasi putih dengan goreng otak sapi, sayang." Pagi ini saya akan menjawab, "Halo, sayang. Halo. Halo. Halo." Gila, salah sambung. Saya marah sekali. Mudah-mudahan perdagangan nasional dan perdagangan internasional tidak terganggu meskipun hari ini saya telah memutuskan tidak masuk kantor. Kalau saudara mau tahu, mau percaya kepada saya, hari ini adalah hari pertama saya membolos semenjak 6 tahun lebih saya bekerja di PT Dwi Warna. Seperti saudara saksikan sendiri badan saya. Demikian lesunya, bukan? Saya rindu sekali kepada istri saya dan saya sedang ditimpa rasa penyesalan dan rasa takut masuk kantor, berhubung pertanggungjawaban keuangan. Sekarang pasti dia. Saya sendiri tidak tahu kenapa selama seminggu ini ia selalu menelpon saya. Apa mungkin ia mengajak rukun dan rujuk kembali? Saya sendiri berharap ia kembali. Tapi tidak. Saya tidak boleh menghina diri saya sendiri. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Yang menyebabkan peristiwa perceraian itu bukan saya, tapi dia. Oleh karena itu, selayaknya dia yang mesti meminta maaf kepada saya. Ya, dia harus minta maaf kepada saya. Toh saya laki-laki, dia harus meminta maaf pokoknya. Saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik perempuan, sekalipun sudah 10 kali beristri. Pasti istri saya telepon lagi. Saya telah mencium bau bedaknya. Demikian wanginya. Sehingga saya yakin kulitnya yang menyebabkan bedak itu wangi. Apa yang sebaiknya saya katakan kepada dia? Tidak. Saya harus tahu harga diri. Kalau dia aku maafkan, dia akan semakin kurang ajar. Saudara tahu? Bangsat. Dia telah berhubungan lagi dengan pacarnya ketika di masa SMA. Ya, saya tidak tahu benar tidaknya prasangka itu. Tapi cobalah bayangkan betapa perasaan saya. Suatu hari, secara kebetulan saya pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya. Dan apa yang saya dapati? Laki-laki itu sedang ada di sini dan bertawa-tawa dengan istri saya. Ya Tuhan, cemburuku mulai menyerang lagi. Perasaan yang luar biasa. Itu pasti dia telepon lagi. "Halo, Miss Baja Juli di sini." Ini ular yang menggoda Adam dahulu. Perempuan itu menelpon dalam keadaan aku begini. Jahanam. "Ya, saya Baja Juli. Ada apa?" "Nanti dulu."
Jangan dulu kau pakai kata-kata cinta. Dengar dulu, kau telah menghancurkan kejujuranku, membuat aku gelisah dan takut seperti buronan. Ah, bangsat. Betapa saya marah. Sudah berapa puluh ribu uang kantor saya pakai berfoya-foya. Apakah ia mengharap saya mengangkat lemari besi itu ke rumahnya? Gila. Ya saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan beberapa hari setelah saya bertengkar di pengadilan agama itu. Saya tertipu. Uang saya ludes, uang kantor ludes. Tuhanku, bulan ini bulan Desember. Beberapa hari lagi kantor akan mengadakan stok opnam. Inilah penderitaan itu. Sejak seminggu yang lalu saya pasang lagi foto itu, foto istri saya. Tuhan, apakah mesti menjadi penyair untuk mengutarakan sengsara badan dan sengsara jiwa ini? Apabila anak-anak telah tertidur semua, dia duduk di sini di samping saya. Dia membuka-buka majalah dan saya membaca surat kabar. Apabila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata, dengan lembut saya berkata, "Manis, kau belum mengantuk?" Wajahnya yang menakjubkan itu menggeleng-geleng. Indah dan manis sekali. Dia berkata juga dengan lembut, "Aku akan menunggu kau membaca koran, Mas." Kemudian kami pun sama-sama tersenyum bagi merpati jantan dan betina. Ku belai rambutnya yang halus, mulus itu, duh wanginya. Maka segera kupadamkan lampu di sini dan lewat jendela kaca kami menyaksikan pekarangan dengan bunga-bunga yang kabur, daun-daun yang kabur dan langit biru bening di mana purnama yang kuning telur ayam itu merangkak-rangkak dari ranting ke ranting. Saya baru saja telah menjadi penyair cengeng untuk mengenakan semua itu. Tidak, laki-laki itu. Oh iya, sebentar. Saya belum menelpon kantor. Halo, Saudara Arif. Kebetulan, ya begini saudara, sudah 2 hari ini saya terserang influenza. Ya pasti dan batuk pilek saudara. Iya saudara Arif. Saya akan merasa senang sekali kalau saudara mau mintakan pamit saya kepada Pak Sukandar. Terima kasih. Ya, apa? Saudara bertemu istri saya di sebuah restoran. Apa? Dengan laki-laki? Tentu saja saya tidak boleh marah. Kan dia bukan istri saya lagi. Saudara, ya halo, ya. Jangan lupa ya pesan saya pada Pak Sukandar. Saya sakit, iya. Saya terserang pilek, influenza. Terima kasih. Seharusnya saya tak boleh marah. Bukankah dia bukan istri saya lagi? Persetan. Pokoknya saya marah. Saudara bisa mengira apa yang terdapat pada hati saya. Saudara tahu apa yang ingin saya katakan pada saudara. Saya hanya butuh satu barang. Ya, saya butuh satu barang, yaitu pistol. Pistol, saudara. Saya akan membunuh mereka sekaligus. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru saya tidak meleset dari pelipisnya. Kalau mayat-mayat itu sudah tergeletak di lantai, apakah saudara pikir saya akan membidikan pistol itu ke kening saya? Oh tidak, dunia dan hidup tidak selebar dan kelor. Saudara, sebagai orang yang jujur, dan jangan lupa saya adalah kesatria, maka tentu saja secara jantan saya akan menghadap dan menyerahkan diri pada polisi dan berkata dengan bangga dan heroik, "Pak, saya telah menembak Prono Citro dan Roro Mendut." Tentu polisi itu akan tersenyum dan kagum campur haru. Selanjutnya saya akan diperiksa. Ya, tidak adil saudara. Tahu apa yang hendak saya katakan pada hakim? Kepada hakim, kepada jaksa, kepada seluruh hadirin akan saya katakan bahwa mereka pengganggu masyarakat. Maka sudah sepatutnya dikirim ke neraka, bukan di bumi ini. Bumi Indonesia yang seharusnya tentram
harus dijaga oleh setiap warganya. Hakim yang botak itu akan berkata seraya menjatuhkan palunya. Seumur hidup Nusa Kambangan. Pikir saudara saya akan pingsan mendengar vonis semacam itu? Oh tidak saudara. Nusa Kambangan. Di bola itu saya membutuhkan beberapa secari kertas dan pulpen. Ya saudara, saya akan menjadi pengarang. Saya akan menulis riwayat hidup saya dan proses pembunuhan itu yang sebenarnya. Sehingga dunia akan sama-sama membaca. Saya yakin dunia akan mengerti letak soal yang sejati. Dunia akan menangis, perempuan-perempuan akan meratap. Dan seluruh warga bumi akan berkabung seperti telah berbuat salah menghukum seorang yang tak bersalah. Itulah rancangan saya. Saya sudah berketetapan hati. Saya sudah betul-betul siap sekarang. Siap dan nekat. Oh, nanti dulu. Saya ingat sekarang. Saya belum punya pistol. Di mana saya bisa mendapatkannya? Inilah perasaan seorang pembunuh. Jenis pembunuh ini adalah pembunuh asmara. Nah, saya mendapatkan judul karangan itu. Pembunuh asmara. Lihatlah. Dunia telah berubah hanya dalam tempo beberapa anggukan kepala. Persetan. Wah, betapa marahnya saya. Kepala saya sekarang merasa bersahabat sekali dengan Othello. Saudara tentu kenal kan dia siapa, Othello? Dia adalah tokoh pencemburu dalam sebuah drama Shakespeare yang terkenal, Othello. Dia bangsa Moor, sedang saya bangsa Indonesia. Namun secara dan senasib akibat kejahilan cantiknya anak cucu Hawa. Halo, ya di sini Jajuli. Ada apa? Oh maaf Pak, Pak Sukandar, kepala saya. Maaf Pak, saya kira istri saya baru saja marah-marah. Ya memang saya. Ya Pak. Influenza. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya Pak. Ya. Saudara dengarlah. Dia mengharap saya masuk kantor untuk pemberesan keuangan. Ya, insya Allah Pak. Ada bagai baru. Siapa? Istri saya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Persetan. Saya yakin istri saya betul-betul kehabisan uang sekarang. Apakah saya mesti mengasihani dia? Tidak, saya mesti membunuhnya. Sehingga betina ya sebaiknya dengan pisau saja. Persetan. Sekarang pasti dia. Kasir di sini, kasir PT Dwi Warna. Apalagi Janam. Ular betina yang menjadikan saya koruptor. Jangan bicara apa-apa, tutup mulutmu. Mulutmu bau busuk. Jahanam, apakah saya harus membunuh 3 orang dalam seketika? Oh iya, tadi saya sudah memberikan pisau. Ya, pisau pun sudah cukup untuk menghentikan jantung mereka. Sayang sekali, pengarang sandiwara ini bukan seorang pembunuh, sehingga gambarlah cerita ini. Tapi tak apa, toh saya sudah cukup marah untuk membunuh mereka. Namun sebaiknya saya maki-maki aliasnya yang nista itu. Saya harus menelponnya. Kemana saya harus menelpon? Tidak. Demi Allah, saudara mesti mengerti perasaan saya. Bilanglah pada istri saudara-saudara, manis, jagalah perasaan suamimu, supaya jangan bernasib seperti Jajuli. Ya memang, saya laki-laki yang malang, tapi semuanya sudah terlanjur. Saya pun telah siap dengan menyesal. Sekali saya akan menjadi seorang pembunuh dalam sandiwara ini. Bulan berkabut, udara beku oleh dendam sementara belati telah siap tersembunyi di pinggang. Saya ketuk pintu selambinya. Mereka pasti terkejut. Lebih-lebih mereka terkejut melihat pandangan mata. Mata yang dingin, pandangan mata seorang pembunuh. Tapi kalau sengkonyong-konyong muncul kedua anak saya, Ita dan Iman. Dan mereka berkata-kata, "Pak, jangan bunuh ibu, Pak.
Pak, jangan bunuh ibu. Tuhanku. Saudara-saudara bisa merasakan hal ini. Saya tidak tahu lagi apakah istri saya cantik atau tidak. Saya tidak mau tahu lagi apakah laki-laki itu jahanam apa tidak. Saya hanya tahu anak-anakku. Tak ada yang lebih mutlak harus dipertahankan kecuali anak-anak itu. Saudara-saudara mengerti maksud saya. Apakah hanya karena cemburu saya mesti merusak kembang-kembang yang tengah bermekaran itu? Saya harus pergi ke kantor. Akan saya katakan semuanya pada Pak Sukandar. Saya akan mengganti uang itu. Setelah itu, besok saya jual beberapa barang dari rumah ini. Setelah semuanya beres, saya akan menjual lagi barang-barang yang ada di rumah saya. Semuanya. Saya akan memulai lagi hidup dengan tenang dan tawakal pada Tuhan. Hari ini hari Jumat. Di masjid, setelah sembahyang, saya akan meminta ampun pada Allah. Jahanam, kalau saudara mau percaya, inilah sudal itu. Ya, Miss Baca Juli. Saudara, jantung saya berdebar seperti kala duduk di kursi pengantin. Demi Tuhan, tak salah ini adalah suara istri saya. Oh, saya telah mencium bau bedaknya. Saya akan mencoba menjikap kenangan lama. Halo, kenapa kau tidak menelpon tadi? Ya, ke kantor bukan? Memang saya agak sakit. Ya, manis, kau ingat laut, pantai, pasir, tikar, kulit-kulit kacang. Indah sekali bukan? Bagaimana? Kawin? Kau? Segera. Lihatlah, niat baik tidak mudah segera terwujud. Apa? Apa? Hah? Saudara, gila perempuan itu. Apakah ini bukan suatu penghinaan? Dia mengharap nanti sore saya datang ke rumahnya untuk melihat calon suaminya itu cocok apa tidak baginya. Gila. Ya tentu. Jahanam. Saudara tentu merasakan apa yang kurasakan. Beginilah kalau pengarang sandiwara ini belum mengalami peristiwa ini. Beginilah jadinya. Saya sendiri pun jadi bingung untuk mengakhiri cerita ini. Persetan pengarang itu. Persetan semuanya. Yang penting saya akan ke kantor. Dari kantor saya langsung ke masjid. Dari masjid saya langsung ke rumah mertua saya. Langsung saya boyong semuanya. Anak-anak itu menanti saya. Persetan. Sampai ketemu. Selamat siang. Saya influenza bukan?